Shalom, siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Tomohon, bertemu lagi kita dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti walaupun secara virtual. Mem harap semua kalian dalam keadaan yang sehat dan semua kiranya sudah mempersiapkan peralatan pembelajaran di saat ini. Nah, baik anak-anak, sebelum kita lanjut dalam pembelajaran kita awali pembelajaran kita saat ini dengan berdoa. Semua dalam sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami sebagai gereja Tuhan. Kami saat ini akan belajar bersama, kiranya Engkau memberkati kami, diberikan hikmat, kemampuan, sehingga kami semua dapat mengerti apa yang hendak kami belajar di saat ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama gereja yang bersekutu, bersaksi, dan melayani di dunia. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai di saat ini yaitu melalui model pembelajaran Discovery Learning, siswa kelas 9 dapat menyebutkan beberapa contoh pelayanan sosial yang telah dilakukan gereja dan orang Kristen yang ia kenal. Menjelaskan bagaimana kehidupan seorang murid Kristus yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelayanan dan kepeduliannya kepada orang lain tanpa membeda-bedakan, menunjukkan tindakan-tindakan gereja yang kurang bijaksana dan berpotensi membangkitkan kontroversi dalam masyarakat. Kemudian menyusun sebuah program pelayanan bagi masyarakat oleh orang muda atau remaja di gerejanya dengan tujuan untuk memberdayakan mereka. Anak-anak, apakah gereja mempunyai tugas? Ya, gereja mempunyai tugas. Tugas panggilan gereja dikenal dengan tritugas gereja, yaitu bersekutu, dalam bahasa Yunani koinonia, bersaksi dalam bahasa Yunani marturia, dan melayani dalam bahasa Yunani diakonia. Gereja yang bersekutu. Anak-anak, menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-47, orang-orang Kristen perdana memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Perjamuan ini mengingatkan mereka akan persekutuan yang erat antara Tuhan dengan para murid. Melalui perjamuan itu, mereka pun terlibat di dalam persekutuan dengan Tuhan yang telah bangkit. Inilah yang disebut sebagai persekutuan atau koinonia dalam bahasa Yunani. Anak-anak, kata koinonia dalam kata ini terkandung makna persekutuan, berbagi dan hubungan yang sangat erat. Karena itu, koinonia juga dapat berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lain, seperti digambarkan oleh kehidupan jemaat perdana, yaitu membagi-bagikan kepunyaan mereka. Berikut gereja yang bersaksi. Gereja yang bersaksi merupakan kesaksian gereja tentang kasih Allah bagi dunia ini, yang dalam bahasa Yunani kesaksian diterjemahkan menjadi marturia. Dari kata ini kemudian dikenal istilah martir atau syuhada, yaitu orang mati syahid, meninggal karena imannya. Contohnya kisah kematian Stefanus sebagai martir. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 9 sampai 7
ayat 60. Berikut gereja yang melayani. Di dalam konsep melayani, peran diakonia diartikan bahwa gereja memiliki tugas untuk hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai wujud dari pengabdiannya kepada Allah. Sebagai sarana dalam mewujudkan pengabdiannya kepada Allah, ia menjadi wakil Allah yang turut terlibat di dalam aksi kemanusiaan atau permasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Beberapa di antaranya adalah menjadi pelayan bagi orang yang membutuhkan bantuan, menjadi tempat curahan hati orang-orang yang tersakiti, memberi makan bagi orang miskin, menjadi pembawa harapan kepada dunia modern yang telah dipenuhi dengan kegelisahan akan hari esok, serta permasalahan lainnya seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 25 ayat 42 sampai 44. Anak-anak, ternyata pelayanan sosial gereja ada tantangan yang dihadapi. Kita bisa lihat contoh Pendeta Dr. Martin Luther King berjuang demi kesetaraan kedudukan dan status orang-orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Dia pun menghadapi banyak musuh, bahkan sampai akhirnya ia ditembak mati karena perjuangannya untuk memperjuangkan hak asasi orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Dalam Yohanes 15 ayat 18-19 dikatakan bahwa pengikut Kristus akan banyak menghadapi tantangan dalam hidupnya. Antara lain, mereka akan dibenci dan dimusuhi dunia. Anak-anak, apapun tantangan yang dihadapi, gereja harus terus berjuang memberikan pelayanan kasih di tengah masyarakat sambil bersaksi sebagai murid Kristus dalam tindakan dan perbuatan sehari-hari. Sekarang kalian perhatikan, ada amanat agung Tuhan Yesus yang harus kita lakukan sebagai murid. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid di dunia dan kembali ke sorga, ia memberikan amanat penting yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Amanat agung Tuhan Yesus itu terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 yang berisi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baik anak-anak, demikian penjelasan singkat tentang materi kita di saat ini. Di akhir pembelajaran, ada tugas yang akan kalian kerjakan. Pertama, tulislah tugas-tugas gereja. Kedua, jelaskan perjuangan yang dilakukan oleh Martin Luther King. Ketiga, tulislah isi dari amanat agung Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. 4, susunlah sebuah rencana program pelayanan bagi masyarakat yang dapat dilaksanakan oleh orang muda atau remaja di gerejamu. Misalnya berbagi kasih bagi yang terpapar COVID-19. Ya, kita akan tutup pembelajaran kita di saat ini dengan berdoa. Semua dalam sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau yang telah menjaga, melindungi, menuntun akan proses pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di saat ini.
sehingga kami semua baik sebagai guru maupun sebagai siswa dapat mengikutinya dengan baik. Berikan juga kemampuan kepada kami supaya benar-benar kami sebagai gereja boleh melakukan tugas panggilan gereja di tengah-tengah dunia ini walaupun kami masih remaja. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, demikianlah penjelasan singkat materi kita di saat ini. Mem harap kita semua dapat mengerti, terlebih boleh melakukan materi kita, hal-hal positif dan makna boleh kita ambil dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.